Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu annaka ya Muhammad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa kashaftal ghammah wa nasahtal ummah wa laqad jahadta fi sabilillahi bihaqqil jihad. Shalla alaika Allah ya ilmal huda, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di subuh kali ini tanggal 9 Rabiul Awal. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan. Walaupun saya ngisi di pekan keempat ini, biasanya jamaah banyak yang wajahnya lesu, muram karena bulan tua. Namun alhamdulillah tidak mengurangi niat kita untuk datang hadir ke masjid ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mencari kehidupan dunia. Akan tetapi jangan terlalu sibuk mengurus dunia lantas kita melupakan akhirat. Maka saya dalam beberapa kajian sering menyampaikan, kalau di Amerika itu Pak, tahun 69 mereka mengklaim sudah pernah mendaratkan manusia pertama di bulan. Orang Rusia sekarang berusaha membuat paket perjalanan tamasya ke bulan. Itu pula canggihnya orang sana. Di Cina sekarang berusaha membuat matahari dan bulan buatan. Sebegitu canggihnya pemikiran orang, sebegitu dalamnya ilmu yang dipelajari negara lain. Ada yang mendaratkan pertama manusia ke bulan, ada yang bikin paket jalan-jalan ke bulan, ada pula yang membuat matahari dan bulan. Sementara kita masih sibuk memikirkan nasib dari bulan ke bulan. Sebatas itu baru kita Bu ya. Masih memikirkan macam mana makan bulan depan, macam mana bulan selanjutnya. Walaupun demikian, bukan berarti lantas sibuk kita mencari nafkah, lantas kita melupakan urusan akhirat kita. Maka tetap kita subuh berjamaah, apalagi ada kajian-kajian yang jarang sebenarnya dulu dilaksanakan. Kini banyak masjid melaksanakan kajian-kajian rutin seperti ini. Ini dapat ilmu-ilmu gratis Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan sampai kita lewatkan. Sayang kalau sampai kita tidak hadir di majelis-majelis ilmu. Kata Nabi, kalau kalian lewat di taman-taman surga maka singgahlah. Apa taman surga itu ya Rasulullah? Majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Maka sering-seringlah hadir kita di majelis-majelis ilmu dan zikir. Bersalawat kita ke hadirat baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, karena sekarang kita berada pada bulan Maulud atau bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, kita akan coba mengangkat atau mengkaji salah satu surat yang menunjukkan bagaimana keagungan, bagaimana posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an. Mungkin surat ini pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu. Kita coba ulang kembali. Surat yang akan kita bahas pada subuh kali ini adalah surat yang ke-94 di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah.
Atau ada juga ulama yang menamainya surat Asy-Syarah. Tahu suratnya Bu ya? Al-Insyirah. Apa surah Al-Insyirah? Anak-anak, yang pertama bunyi ayatnya Alam Nashrah ya. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka widrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surat ini ada 8 ayat. Ada ulama yang menyebut, mengambil satu riwayat, surat Al-Insyirah ini diturunkan bersamaan dengan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, pernah lama tidak diturunkan wahyu kepada beliau. Jadi ada beberapa saat wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tidak turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, Nabi Muhammad pun jadi gusar, jadi gundah gulana. Biasanya setiap hari malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada beliau. Tiba-tiba ada yang menyebut 3 hari 3 malam malaikat Jibril tak datang. Ada yang menyebut sampai lebih dari 10 hari. Pendapat yang paling lama ada yang menyebut sampai 6 bulan lamanya Nabi tidak datang kepada beliau malaikat Jibril. Maka dalam kondisi itu orang-orang kafir mulai mentertawakan Nabi Muhammad SAW. Mulai menyebut Nabi, tengok Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya, ditinggalkan oleh syaitannya. Qad wadda'ahu wa tarakahu syaitanu. Dia ditinggalkan oleh syaitannya. Ini diantaranya yang paling keras menyampaikan itu adalah istri dari Abu Lahab, Ummu Jamil. Maka kemudian Nabi pun dalam kondisi itu naik ke atas bukit. Pergi dia ke Gua Hira. Jangan-jangan malaikat Jibril ada di sana. Tak ada dia pergi ke Ka'bah. Jangan-jangan di sana. Tak ada bolak-balik seperti itu. Cobalah, maka saya sering membayangkan bagaimana perasaan ibu kalau umpamanya bapak kerja di luar kota. Lalu setiap hari biasanya menelpon. Biasanya memberikan kabar melalui SMS atau WA. Tiba-tiba 3 hari tak ada kabar. Seminggu tidak ada berita. Nelpon tidak, WA pun tak ada sama sekali. Gelisah tak Bu? Gelisah. Tentu macam-macam pikiran kita. Apa yang terjadi dengan bapak di sana? Apakah dia sakit? Apakah kecelakaan? Ataukah HP dia hilang? Ataukah lah buka cabang baru pula di sana? Lupa dengan yang di sini. Kan macam-macam pikiran kita. Berbagai macam pikiran yang ada di benak Nabi Muhammad SAW. Ditambah dipanas-panasi pula oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Kau sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu. Tuhanmu sudah membencimu. Macam-macam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu sekalian, tak lama setelah itu Allah turunkanlah 2 surat ini, Ad-Duha dan Al-Insyirah. Di dalam surat Ad-Duha Allah memberikan gambaran wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wad-duha itu ditafsirkan waktu duha. Kapan waktu duha itu Bu, Pak? Dari mulai waktu isyraq nantinya itu dah boleh solat duha sampai 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Itu boleh kita melaksanakan solat duha. Minimal 2 rakaat, maksimal dalam satu pendapat menyebut boleh 12 rakaat. Ada yang mengatakan sampai 8 rakaat. Nah, waktu duha itu digambarkan sebagai waktu yang paling nyaman dalam satu hari. Kalau kita satu hari 24 jam, mana waktu yang paling nyaman? Duha. Matahari terbit, cahayanya tidak begitu panas. Maka nyaman sekali waktu matahari terbit di kala duha tadi. Sedangkan walaili idza saja, malam itu di dalam Al-Quran sering digambarkan terjadinya hal-hal yang tidak baik. Karena itu di dalam surat Al-Falaq, salah satu yang kita minta kepada Allah berlindung dari gelapnya malam.
Kenapa dari gelapnya malam? Karena malam itu waktu sering terjadinya kemaksiatan dan kejahatan. Orang kalau niat jahat, mau maling, begal, merampok, itu nunggu waktu malam dan gelap. Hewan berbisa juga biasanya keluar di waktu gelap. Kalajengking, ular, lipan, segala macam. Termasuk jin, syaitan, itu banyak berkeliaran ketika mulai gelap. Ketika matahari mulai terbenam, masuk waktu maghrib, maka itu ada larangan kita tak boleh keluar rumah ketika maghrib kecuali ke masjid saja, dan semua pintu jendela disuruh tutup ketika waktu maghrib. Apakah siang tak berkeliaran? Syaitan itu berkeliaran, cuman ketika waktu maghrib tiba, mereka semakin banyak dan semakin kuat. Begitu dikatakan di dalam riwayat. Maka kata ulama, malam itu waktu yang tak nyaman, sedangkan duha waktu yang nyaman. Maka dalam surat ini Allah mengatakan, wahai Muhammad, demi waktu nyamanmu, demi waktu tidak nyamanmu, demi ketika engkau senang, demi ketika engkau sedang sedih, apapun keadaanmu, kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak pernah meninggalkanmu dan Allah tak pernah membenci. Jadi Allah mengklarifikasi tuduhan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan engkau ditinggalkan oleh Tuhanmu. Dijelaskan lagi nanti dalam ayat ini apa nikmat-nikmat yang didapatkan oleh Nabi Muhammad. Dulu engkau yatim wahai Muhammad, tapi kau berada dengan orang-orang yang baik padamu. Dulu engkau dalam keadaan bingung, tak tahu bagaimana cara ibadah. Fahada, Allah tunjukkan bagaimana ibadah, bagaimana melakukan sholat, puasa dan lain sebagainya. Dulu engkau tidak ada kecukupan harta maupun hati, maka kemudian Allah cukupkan hartamu dan Allah berikan sifat-sifat yang baik kepadamu. Maka itu beberapa nikmat yang Allah sebutkan di dalam surat Ad-Duha. Kita bahas fokus sekarang pada surat Al-Insyirah. Di dalam surat Al-Insyirah, Allah juga menyebut keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah pada ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Alam, bukankah nashrah, kami sudah melapangkan laka sadraka, melapangkan bagimu dadamu. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat pertama ini ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, makna lapang dada yang ada pada Nabi memang dilapangkan dadanya secara sebenarnya, hakiki. Artinya dada Nabi itu memang pernah dibedah. Ada dua riwayat yang menyebutkan, pertama, Nabi itu pernah dibedah dadanya ketika beliau masih kecil. Ketika beliau sedang mengembalakan kambing, lalu kemudian datang dua orang laki-laki perwujudan dari malaikat, lalu Nabi dibaringkan dan dibedah dadanya. Ini kan mungkin Bapak Ibu sering mendengar kisah ini kalau cerita Maulid Nabi sering dibahas. Yang kedua, dada Nabi pernah dibelah ketika akan melaksanakan peristiwa atau perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini juga sering kalau bulan Rajab kita membahas Isra Mi'raj. Sebelum berangkat Isra, Nabi ke Masjidil Aqsa, dibedah dadanya terlebih dahulu. Maka kata para ulama, yang pertama, dada Nabi memang pernah Allah bedah, lalu dibersihkan segala macam kotorannya, kemudian dimasukkan hikmah ke dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dipahami Nabi itu memiliki sifat lapang dada yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang lain yang seperti yang sezaman ataupun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sekalian orangnya amat penyabar. Bagaimana tidak, ada satu kisah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah difitnah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang memfitnah seorang laki-laki munafik di kota Madinah bernama Abdullah bin Ubay bin Salul? Apa fitnahnya? Ini fitnah yang paling besar. Dia menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan zina. Ini luar biasa. Itu bukan sekali, itu aja banyak. Ketika akan terjadi perang Uhud, dia juga mengompori sebagian kaum muslimin, tidak usah ikut perang lagi, balik lagi. Macam-macam fitnah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang paling parah, dia menuduh Aisyah melakukan zina.
Ini dalam kisah hadithul ifki namanya. Suatu ketika Nabi pernah rombongan pulang dari satu tempat pergi menuju kota Madinah. Sampai di satu tempat, maka Nabi dengan rombongan istirahat. Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu berada dalam sebuah tandu yang diletakkan di atas punggung onta. Maka ketika istirahat di satu tempat tadi, Aisyah turun untuk buang hajat. Setelah dia turun, tak lama dia naik lagi ke atas. Tetapi baru dia naik, baru dia sadar ada perhiasannya yang terjatuh. Maka kemudian beliau turun lagi, pergi mengecek di mana jatuhnya perhiasan tadi. Ketika dia keluar yang kedua ini, Pak, tak sadar rombongan bahwa Aisyah keluar. Yang pertama tadi tahu dah masuk, yang kedua tidak ingat, tidak tahu. Maka kemudian rombongan melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Aisyah balik dari tempat mencari perhiasan yang hilang, balik ke tempat semula, orang dah pada bubar, dah pada melanjutkan perjalanan. Akhirnya Aisyah menunggu di tempat itu dengan keyakinan mungkin nanti mereka sadar saya tak ada di dalam tandu, balik lagi ke sini menjemput saya. Ternyata tidak. Nah, tak lama kebetulan lewatlah seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal. Safwan melihat Aisyah radhiyallahu anha berada di tempat itu sendirian, dia kenal Aisyah, maka kemudian dia minta Aisyah naik ke punggung ontanya, ditariknya onta tadi sampai ke Madinah. Tidak diajak bicara sama sekali. Akan tetapi ketika sampai di Madinah, Aisyah tak ada. Lalu tak lama berselang datanglah Aisyah dengan Safwan, sehingga dihembuskanlah fitnah di kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Aisyah melakukan zina. Kan ini luar biasa nih, Pak. Siapa yang melakukan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kemudian sampai-sampai Nabi pun bingung mengambil tindakan, karena dia tidak bisa menunjukkan bukti yang meringankan Aisyah, yang dia nampak Aisyah pulang dengan Safwan. Maka sampai pada saat itu Nabi pun bingung dan mendiamkan Aisyah. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi itu beberapa hari Aisyah didiamkan oleh Rasulullah. Akhirnya Allah yang membela Aisyah dengan menurunkan surat An-Nur ayat 10-20 menyatakan Aisyah itu perempuan suci yang tak melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Begitu buruknya perangai Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika ia meninggal, datang anaknya menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku wafat, tapi dia tak punya lagi kain untuk dijadikan kafan. Boleh tidak kami minta baju gamis atau kainmu ya Rasulullah untuk saya jadikan kafan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi berikan, Pak. Cubalah kalau awak macam itu, difitnah orang, dihina orang, jangankan datang ke pemakaman dia, minta dia, lewat pun depan rumah dia malas kita. Kan konsep kita kan dari dulu seperti itu. Sekali kawan mengejek, masih senyum kita, 2 kali senyum, 3 kali ngejek senyum, 4 kali senyum makin lebar, lemparkan setangkai bunga pada yang ngejek, pastikan pot-potnya ikut sekalian. Itu model awak. Sabar itu ada batasnya. Kalau Nabi sabarnya unlimited, ada batasnya. Begitu perlakuan orang kepada beliau, ketika wafat Nabi pun datang menyolatkannya, walaupun dilarang oleh sahabat. Jangan ya Rasulullah, bukankah engkau tidak boleh menyolatkan orang-orang munafik yang wafat? Kata Nabi, Allah memberikan pilihan kepadaku. Maka kemudian Nabi pun ikut menyolatkannya, sampai turun ayat yang kemudian melarang Nabi melakukan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, itu contoh sikap dan akhlak baginda Rasulullah SAW yang tidak pernah membenci orang lain. Makanya sebagai seorang muslim, bekal utama kita, Pak, dalam menyampaikan dakwah, mengajak orang, mengajak anak, mengajak istri melakukan ibadah, mengajak orang untuk melakukan amal soleh adalah kelapangan dada dan kesabaran ini. Karena itu Nabi Musa ketika diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun, apa yang diminta Nabi Musa pertama kali? Apa doa Nabi Musa? Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa minta dilapangkan dulu dadanya. Karena kadang-kala menghadapi orang-orang itu pandai dia berkelit, makanya butuh kelapangan dada dan kesabaran. Kadang orang-orang kafir itu, Bapak Ibu sekalian, mereka pandai pula bersilat lidah.
Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan Namrud tentang siapa Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, wahai Namrud, Tuhan Allah yang aku sembah itu bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang. Namrud pun katakan, saya pun bisa. Saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Itu contoh berkelip lidah dia. Bagaimana caranya? Dia panggil 2 orang, bawa 2 orang kemari, katanya. 2 orang, lalu kata Namrud, yang satu bunuh, yang satu biarkan hidup. Nah, itu pandai dia bersilat lidah. Maka kata Namrud, nah tengok, saya bisa mematikan, saya bisa menghidupkan. Padahal maksud Nabi Ibrahim, Allah itu bisa menghidupkan dari tiada, lalu mematikan dengan tiba ajalnya. Kalau Namrud versi dia, yang satu dihidupkannya dibiarkan hidup, yang satu dia matikan. Itulah cara dia menghidupkan dan mematikan. Itu cara bersilat lidahnya orang-orang kafir, diantaranya seperti itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkeras dengan argumennya, Tuhanku bisa menerbitkan matahari di timur, bisa dia tenggelamkan di barat, coba kau balikkan. Barulah bertekuk lutut. Namrud tak bisa melakukan itu, dia tak bisa membalikkan matahari terbit di barat, kemudian tenggelam di timur. Karena kalah, tidak pula dia mau mengaku kalah. Oh, tidak betul ini Ibrahim, bakar. Dah kalah dia Pak, dibakar dia pula orang. Tidak mau kalah, kan begitu. Akhirnya dikumpulkan kayu bakar, dibakarlah Nabi Ibrahim. Padahal dia kalah debat tadi. Nah, itu Namrud. Maka Bapak Ibu sekalian, ini perlunya Allah menggambarkan Nabi itu mempunyai akhlak yang luar biasa. Ketika beliau menyuruh kita, beliau mempraktekkannya dan menjadi uswah hasanah bagi kita pertama kali. Maka kata Nabi Muhammad SAW, maukah kalian kutunjukkan sikap, kalau kita punya sikap ini haram api neraka atas kita. Selain tentu ibadah kita baik, punya sikap ini. Apa kata Nabi? Ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Orang yang paling baik sikapnya itu, kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama hayyin. Apa hayyin itu? Yang baik hatinya, tak mudah suuzon, tak ada hasad, dengki, iri hati dengan orang lain, hatinya baik. Ini yang pertama. Kalau dia naik, tidak perlu dia menjatuhkan orang. Kalau dia mau baik, tidak perlu dia memburukkan orang. Ini tahun-tahun politik, ini tahun-tahun fitnah, Pak. Menaikkan diri, menjatuhkan orang, maju, menarik orang ke belakang. Itu yang dilarang di dalam, itu yang dilarang di dalam agama Islam. Silakan kita naik, silakan kita menyebut punya kita yang terbaik, yang paling bagus, asal jangan menyebut punya orang buruk. Kan itu yang jadi masalah. Kita mau nyebut ini yang terbaik, ini yang terhebat, terserahlah. Asal jangan menyebut itu buruk tuh, itu hasil korupsi itu, itu segala macam kita menyebutkan. Jangan naik tapi menjatuhkan orang lain. Itu yang baik hatinya. Yang kedua lain, baik pula mulutnya, baik lisannya. Aduh, kadang orang ini Pak, hati dia katanya baik tapi mulutnya kurang ajar. Kan banyak seperti itu. Maka kata ulama, kalau ada orang yang mulutnya kasar, di mana duduk fitnah orang, di mana duduk gibah orang, lalu dikatakan sebenarnya Bapak itu baik hati itu, mulutnya macam itu. Duto itu Pak. Orang kalau baik hatinya, otomatis mulut ini corong hati. Orang kalau baik hatinya, maka yang keluar dari lisannya tentulah yang baik-baik saja. Kasar itu tak sama dengan tegas. Kalau tegas artinya kokoh pada pendirian, kuat berpegang kepada pedoman syariat. Itu tegas, seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, tegas. Saking tegasnya Khalifah Umar itu, setan pun takut sama dia, iblis pun takut dengan Khalifah Umar. Makanya dalam riwayat, kalau Khalifah Umar lewat di satu jalan, iblis kebetulan lewat di sana, maka dia akan cari jalan lain. Kalau awak kebetulan lewat di situ, beriringan kiri kanan awak tu. Kalau Umar bin Khattab, maka takut setan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena ketegasannya. Kasar ketika berbicara, menghina orang, fitnah orang, menyakiti hati orang, membuka aib orang, itu kasar namanya. Kalau tegas, dia hanya menjelaskan hukum begini-begini, orang mau ngomong bagaimana pun hukumnya tetap begini, sholat tetap wajib, tak bisa ada negosiasi di sana. Itu tegas. Maka orang yang baik, maka akan keluar dari mulutnya hal-hal yang baik pula. Apalagi qarib. Apa qarib itu? Akrab, tidak membedakan,
tidak membedakan status sosial. Ini sikap orang yang baik juga Bapak Ibu sekalian. Baik hatinya, baik lisannya, baik pula cara dia bergaul. Tidak membedakan si A, si B, si C dan lain sebagainya. Makanya sahabat itu Pak terbagi dua sifat utamanya. Ada sahabat tuh yang kaya raya, duitnya miliaran triliunan. Tapi mereka punya sifat utama. Apa sifat utamanya? Zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud itu Pak, bukan tak mencintai dunia, bukan tidak membutuhkan dunia, tapi tidak tertarik dengan kemewahan dunia. Kadang-kala Pak, kebutuhan hidup kita ini tak besar Pak. Cuman gaya hidup kita aja yang besar kadang. Kebutuhan itu tak banyak, tapi gaya hidup kita yang banyak. Pakai jam tangan yang 35.000 yang Bapak beli di pasar malam tuh. Atau yang Alexander Christie yang 1,5 juta tuh Pak, atau yang merek Rolex yang ada berlian dalamnya itu yang ratusan juta, atau Bapak yang pakai Richard Mille 1,5 M, jamnya sama 24 jam juga, sama aja gerak jamnya tadi. Cuman yang membedakan apa? Gaya orang yang makainya itu yang agak beda sedikit. Kan begitu. Kadangkala kita kalau pakai yang 1 juta, ndak enak rasanya, segan saya pakai yang itu. Padahal yang kita butuhkan hanya melihat waktu. Cuman gaya inilah kadang yang membuat hidup kita ini menjadi sulit, bukan kebutuhannya. Maka Bapak Ibu sekalian, sahabat yang punya harta banyak, sikap mereka zuhud. Bagaimana zuhud itu? Harta mereka 10, tapi sikap mereka seperti punya 5 saja harta itu. Begitulah gambarannya. Jadi mereka kaya raya, tapi penampilan mereka, cara mereka duduk bergaul dengan orang lain, seperti mereka orang yang punya 5 harta saja, tidak begitu meninggi. Sedangkan sahabat yang fakir, miskin, mereka punya sifat utama qanaah. Apa qanaah itu? Punya harta 2 atau 3, tapi sikap mereka seperti punya 5 juga. Jadi yang miskin mereka tidak mengiba kepada orang lain, meminta-minta, tidak merendahkan diri mereka. Yang kaya pun tidak menjaga jarak dengan yang bawah, sehingga ketemu di tengah. Enak mereka duduk ngopi bersama. Karena yang kaya tidak merasa dirinya orang paling kaya, superior, harus dimewahkan. Yang miskin pun tidak mengiba, tidak meminta-minta, maka mereka bisa duduk bersama. Ini qarib. Nabi tidak membedakan kasta, tidak membedakan batas sosial seseorang. Kemudian sikap terbaik lagi kata Nabi, ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Apa sahlin itu? Mudah kalau berurusan, mempermudah orang lain. Ada orang Pak hati baik, mulut baik, dia tidak membedakan kasta, tapi agak susah berurusan sama dia. Kalau ada proposal masjid, biarlah saya nak ngantar ke rumah bapak tuh. Kalau ada proposal diantarkan ke rumah gubernur, biarlah saya ngantar pada rumah bapak tuh, walaupun rumah dia samping masjid. Payah berurusan sama bapak tuh, lama. Ngantar proposal hari Senin harus janji 2 minggu sebelum itu dulu. Payah mau jumpa sama bapak tuh. Kan ada kadang-kala seperti ini Pak. Mulutnya baik kalau bicara, hatinya baik mungkin. Tapi kemudian kalau berurusan ada masalah kita, janganlah ketemu bapak tuh, susah berurusan. Kalau ada hajat kita sedikit saja, tak pernah dia bantu, tak pernah memberikan solusi. Maka kata Nabi, ini yang keempat, mudah ketika kita berurusan. Jadi mudah berurusan itu tidak 5 tahun sekali ya Pak. Ini 5 tahun sekali ya, mudah kita berurusan kan. Nanti dah selesai, nanti tak payah pula berurusan lagi. Tidak kata Nabi, tetapi memang setiap waktunya orang yang baik hatinya tadi kata Nabi Muhammad, mereka mudah berurusan. Ada solusi yang dia tawarkan ketika kaum muslimin mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Bapak Ibu sekalian, ayat selanjutnya, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Lalu Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak, dan kami menurunkan wizrak. Wizrak ini kalau di dalam Al-Qur'an secara hukum artinya dosa. Nanti kita jelaskan. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Di dalam ayat ini kata para ulama, makna wizr di sini bukan dosa. Saya pernah jelaskan di dalam surat Abasa, makna wizr di sini artinya kesalahan.
Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang maksum, diampuni, dimaafkan semua dosa dan kesalahannya, kalaupun itu ada. Nah, sedangkan nabi dan rasul itu, kalau mereka melakukan kesalahan kecil, bagi mereka itu dosa besar. Nabi Adam itu Pak, kesalahannya apa? Dia pernah makan buah yang dilarang Allah, tak taat dia kepada Allah. Maka kemudian ketika dia makan, kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Silakan uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah di surga, tapi jangan makan buah ini ya. Akhirnya Nabi Adam lalai dengan ketaatan kepada Allah, dia makan buah tadi, Allah keluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Apa yang terjadi? Hanya melakukan itu, Nabi Adam minta ampun setiap harinya. Bertahun-tahun beliau bertaubat, berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu Nabi Adam melakukan satu kesalahan, minta ampun, bertaubat setiap hari. Nabi Yunus ketika disuruh berdakwah pada satu kaum, tapi kaum tadi tak mau mendengar ajakannya. Akhirnya Nabi Yunus tinggalkan kaum tadi. Dah capek saya ngajak, tak mau dengar. Dah capek saya ceramah, tidak ada yang mau ikut, tidak ada yang mau mendengarkan apa yang saya dakwakan. Dia tinggalkan kaum tadi. Sampai di laut ditelan oleh seekor ikan. Itu sebagai bentuk peringatan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus sadar dia salah. Akhirnya dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta ampun Pak, ya Allah saya salah, saya sudah melakukan kezaliman, ampuni dosa saya. Itu Nabi Yunus melakukan kesalahan, langsung minta maaf, bertahun-tahun lamanya beliau minta maaf. Nabi Musa pernah memukul orang yang memang salah, tapi karena kekuatan Nabi Musa sekali pukul mati orang tadi. Tidak sengaja dia bunuh, dia cuma ingin melerai orang tadi, tapi mati dia. Maka Nabi Musa pun merasa bersalah. Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah saya ini berdosa, ya Allah ampuni saya berdosa, ya Allah ampuni saya. Begitu para nabi dan rasul melakukan kesalahan kecil, mereka minta maaf seumur hidup. Kalau awak dosa besar macam tak ada sama sekali. Itu terbalik awak je Nabi Pak. Nabi bikin kesalahan kecil, bagi mereka itu beban pikiran, bagi mereka itu dosa besar, minta ampun setiap hari. Nabi beristighfar paling sedikit 100 kali sehari. Kita dosa kita banyak, tapi tidak pernah merasa pernah bikin dosa. Berapa banyak salat yang kita lalaikan, berapa banyak mungkin puasa yang tertinggal, zakat mal yang tidak dibayarkan, duit banyak, kebun sejauh mata memandang. Ketika masuk bulan Ramadan harus bayar zakat mal, tidak awak keluarkan. Apalagi mau dibayar dekat-dekat bulan Syawal. Ini kan dilema nih antara mal sama mall. Mall lah memanggil-manggil pula, mal harus dibayar pula. Mall aja lah dulu, mal belakangan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan seperti itu, tak bayar zakat. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang tak bayar zakat ini diperangi, dimusuhi, didatangkan rombongan, diperangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kita berapa banyak? Zakat fitrah oke lah, karena kecil. 2,5 kilo, edaran terbaru MUI lama kemarin 2,7 kilogram. Itu saja bayar zakat fitrah. Zakat mal kan banyak yang terlewatkan, harta banyak, tapi kita lalaikan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bagi Nabi satu kesalahan kecil yang pernah beliau lakukan itu dosa besar bagi beliau. Makanya beliau merasa ini membebani punggungnya. Maka kata para ulama, bisa saja Nabi melakukan kesalahan kecil, lantas Allah menegur itu oleh Nabi dianggap kesalahan besar. Kita juga pernah bahas di dalam surat Abasa bahwa Nabi Muhammad di antara bentuk kesalahannya pernah datang orang buta kepada beliau. Lalu kemudian Nabi karena sedang ada tamu penting, beliau berpaling dari laki-laki buta yang minta diajarkan ilmu agama tadi dan berhadapan dengan tokoh-tokoh besar Quraisy tadi. Itu sebenarnya tidak dosa, tapi bagi Allah yang dilakukan Nabi tak tepat. Maka kemudian Nabi ditegur, itu juga menjadi beban bagi Nabi. Maka sering saya sampaikan, salah itu tak sama dengan dosa. Orang yang salah belum tentu dosa, yang dosa pasti salah. Nah, itu keterangannya Pak ya. Yang salah belum tentu dosa, yang dosa pasti salah. Celana bagus, pakai sepatu kulit, keliling kompleks lari pagi. Nah, kira-kira dosa anak tuh Pak? Tidak ada dosa, tapi kan salah di mata orang. Apa bapak nih pakai baju jas, pakai celana bagus, pakai sepatu kulit, lari pagi. Nanti dianggap orang caleg gagal pula kan?
Dia tidak dosa, cuman salah karena tidak sesuai pada tempatnya. Atau sering saya gambarkan kalau ada khotib datang dia khutbah ke masjid kita pakai baju kaos, pakai celana, tidak pakai peci. Dia kan tak dosa Pak, nutup aurat dia. Cuman dalam adat kita tidak sesuai dengan kebiasaan kita, sehingga yang dilakukan itu salah, tidak tepat. Karena tidak sesuai dengan adat kebiasaan kita. Kalau datang mungkin pakai kopiah, pakai baju yang bagus, yang syar'i, maka itu salah tapi tidak dosa. Maka yang dilakukan Nabi mungkin saja itu adalah satu kesalahan, kemudian beliau memikirkan itu sebagai dosa, maka Allah katakan, kami hapuskan semua kesalahan dan dosa wahai Muhammad, engkau maksum, tidak ada sedikit pun salah dan dosa padamu lagi. Itu satu tafsir. Sebenarnya ada beberapa penafsiran tentang ayat ini. Lanjut kita pada ayat yang keempat. Ini ayat yang paling agung Bapak Ibu sekalian, menunjukkan ketinggian Nabi. Kata Allah, wa rafa'na laka zikrak, kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Bapak Ibu sekalian, para nabi itu diberikan beberapa kemuliaan. Nabi Ibrahim dikenal dengan sebutan bapak para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim disebut bapak para nabi? Semua nabi dari zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu semua anak keturunan Nabi Ibrahim. Artinya nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu anak keturunan dia semua. Karena itu Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah, dan bapaknya para nabi dan rasul. Nabi Musa dikenal dengan gelar Kalimullah, seorang nabi yang bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah. Itu Nabi Musa. Maka banyak di dalam Al-Quran dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Lalu apa keistimewaan Nabi Muhammad? Ada lagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya kekuasaan kerajaan yang tidak dimiliki oleh satu makhluk pun setelah beliau. Itu Nabi Sulaiman. Ia bukan hanya menundukkan manusia, tapi juga menundukkan hewan dan jin. Makanya Nabi Sulaiman pernah minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah aku. Maka Nabi Sulaiman bahkan bisa memerintahkan angin. Kemanapun dia mau pergi, dia tinggal perintahkan angin. Lalu apa kemuliaan Nabi Muhammad? Allah katakan di dalam surat ini Bapak Ibu sekalian, wa rafa'na laka dzikrak, wahai Muhammad, kami tinggikan namamu. Menyebut namamu itu dihitung sebagai zikir, dan namamu senantiasa disebut bersamaan dengan nama Allah. Tidak ada satupun nama Nabi Bapak Ibu sekalian yang selalu digandeng dengan nama Allah kecuali nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia wajib dibaca dalam beberapa amal ibadah. Orang kalau baru mau masuk Islam bersyahadat, dua nama ini harus disebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu. Orang azan juga harus menyebut dua nama ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqamat juga wajib menyebut dua nama ini. Di dalam salat menyebut nama Nabi dengan solawat itu bagian dari rukun salat. Kita kan ada bersolawat Pak pas tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru dilanjutkan nanti kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nanti ada ikhtilaf pakai Sayyidina wasallam. Itu kalau menyebut namanya dengan salawat itu dihitung zikir. Bahkan yang berzikir dengan salawat itu bukan hanya makhluk, sang pencipta pun berzikir dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Karena itu kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat atas Nabi. Bayangkan tingginya penyebutan nama Nabi Muhammad sampai malaikat juga bersolawat atasnya. Allah pun bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam beberapa amal yang biasa menggantikan khotib lagi sakit perut pula, terpaksa Pak RT juga depan. Apa yang mau dibaca khutbah itu? Baca aja 5 ini, selesai khutbah tadi Pak. Apa yang pertama? Pertama mengucapkan alhamdulillah. Ini yang pertama. Boleh dengan menunjuk innal hamdalillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Yang penting ada alhamdu, ada Allahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang khutbah wajib dia bersolawat kepada Rasulullah. Harus ada mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad,
atau Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang penting ada mengucapkan salawat, ada menyebut nama Nabi Muhammad. Ada ulama yang mengharuskan menyebut nama Nabi Muhammad, tidak boleh dengan sekadar menyebut Allahumma salli wa sallim alaihi atasnya, tapi disebut dengan nama Nabi Muhammad. Walaupun ada yang mengatakan semacam salawat itu sudah sah, maka dia harus mengucapkan salawat ketika khutbah tadi. Kalau terlewat salawatnya, maka batal nanti khutbahnya. Apalagi selain salawat, dia harus mengingatkan atau berwasiat takwa kepada jamaah. Lalu kemudian harus membaca salah satu ayat dari Al-Quran. Terserahlah surat apapun dan ayat manapun, yang penting ayat Al-Quran. Dan yang kelima, membaca doa di salah satu khutbah. Biasanya dibaca doa ini pada khutbah yang kedua. Maka kalau lewat 5 nih Pak, alhamdulillah, salawat, baca ayat, wasiat takwa, kemudian membaca doa, maka gugur rukunnya, tak sah, maka tidak sah khutbahnya. Jadi kalau tak datang khotib, besok maju je lah Pak RT, Pak RW ke depan. Nah, baca je lah alhamdulillahirabbil alamin. Masuk tu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa abi ajmain. Lah masuk salawat. Tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kalau mau ditambah lagi. Kemudian faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Itulah wasiat takwa tu Pak. Masuk yang kelima. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai itu, baru jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jagalah kebersihan. Kebersihan itu bagian dari iman. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Selesai khutbah itu Pak. Nah, saya panjang-panjang betul, 2 menit 3 menit putus. Allah ulangi ini 2 kali Pak. Inna ma'al usri yusra. Sungguh ma'a bersamaan al-usri. Al-usri itu kesulitan, yusra ada kemudahan. Allah menggambarkan, wahai Muhammad, setiap kau mendapat kesulitan, Allah pasti berikan kemudahan. Begitu juga ini ayat, walaupun disampaikan kepada Nabi Muhammad, maksudnya juga kepada kita semua. Allah katakan setiap kesulitan yang kita dapatkan pasti ada jalan keluar. Itu yang Allah katakan di dalam surat At-Talaq, siapa yang bertakwa kepada Allah, naj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar, kami berikan jalan, kami berikan rezeki dari jalan yang tak dia sangka-sangka. Artinya sebenarnya setiap kesulitan, sakit yang kita dapatkan, kesusahan ekonomi Bapak Ibu sekalian, Allah berikan jalan. Cuman kadangkala jalan itu yang tak tepat kita tempuh. Jalan tadi yang tidak sesuai dengan jalurnya kita lewati. Tapi Allah pun tetap memberikan kabar gembira. Kalaupun kita tidak mendapatkan kemudahan itu di dunia. Kan kadangkala kan ada orang menyebut pepatah Pak, roda itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang dia senang, kadang dia sedih, kadang dia susah, kadang dia gembira, kadang dia kaya, kadang dia miskin. Tapi ada orang dari lahir Pak miskin terus sampai mati tidak kaya-kaya. Ada orang sakit lama tidak sehat-sehat sampai mati dia sakit terus. Artinya tidak berputar-putar, roda tadi nyangkut di situ. Padahal dia sudah berusaha ke sana kemari, sudah berdoa, sholat ini segala macam, hajat, tahajud, tapi tak membuahkan hasil. Kan ada yang demikian Pak. Di dunia susah hidupnya. Allah janjikan inna ma'al usri yusra. Itu kata ulama, kenapa ini diulang 2 kali. Kadangkala Allah berikan kemudahan itu di dunia Pak. Tapi ada orang yang sudah capek urusan dunia, dia begini segala macam dia lakukan, ikhtiar tak berhasil. Ingat janji Allah, Allah akan berikan nanti kemudahan di akhirat. Makanya Allah ulang 2 kali. Kan kadangkala ada orang seperti itu, hidupnya menderita di dunia, ibadah rajin, sedekah rutin, tapi dia juga susah hidupnya. Maka ingatlah janji Allah, Allah nanti akan berikan kemudahan atas usahanya dan ibadahnya itu di akhirat. Ini yang Allah sentil di dalam surat Al-Ma'un. Ada orang Islam tapi tak percaya pada hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata Allah. Ad-din itu artinya bisa agama, bisa juga hari pembalasan. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Siapa mereka yang tak percaya pada hari pembalasan? Mereka yang tak mau sedekah untuk anak yatim. Apa sebab? Kalau nolong anak yatim tak ada hasilnya, habiskan duit, untung dunia tak ada.
Maka kata Allah, mungkin tak dapat untung dan balik di dunia. Kalau memberi hadiah pada orang kaya, pada bos, orang berpangkat, pas kita ada acara, dia bisa tolong kita balik. Anak miskin, orang yatim, anak yatim, tak ada manfaatnya. Kata Allah, mungkin kita tak dapat keuntungan itu di dunia, tapi yakinlah nanti Allah beri pada hari pembalasan. Nah, maka silakan kita bersusah payah di dunia, lakukan saja apa yang Allah perintahkan, walaupun mungkin tak dapat hasilnya di dunia, rajin tahajud, rajin duha, rajin sholat hajat, tapi tidak sampai juga hajat kita, mungkin Allah tunda, nanti akan dibalaskan ketika di akhirat. Karena itu Allah mengulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka silakan kita berusaha Bapak Ibu sekalian, terus berdoa, tidak mungkin mendapatkan keuntungan di dunia, Allah pastikan dapat nanti balasannya di akhirat. Itulah mungkin karena ada masuk waktu syuruk. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fi aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.